di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai dari untuk Bapak Ibu mencatatkan pertanyaan saham di kolom Q&A. Terima kasih. Sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Jadi kami informasikan kembali jika Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai saham-saham mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu ya, setelah waktunya masih ada ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, ini pertama dari Bapak Robertus Noel. Ya, ini pertanyaannya tentang Pegas, Akra, dan Telkom ya. Kita lihat untuk pergerakan saham Pegas terlebih dahulu ya, Bapak. Oke, kita lihat pergerakan saham Pegas. Pada perdagangan kemarin, Pegas ini berhasil ditutup menguat 1,25% dan nampaknya pergerakan Pegas kami melihat saat ini sedang menguji di MA 34-nya ya, yang dimana jika misalkan pergerakan Pegas ini bisa mampu bergerak melewati area MA 34-nya, maka kemungkinan bisa saja pergerakannya melanjutkan penguatan. Dan selain itu, secara teknikal, bahwa pergerakan Pegas ini secara histori atau jangka pendeknya, Pegas ini sudah bergerak menuju area uptrendnya kembali ya setelah sempat pada 2 minggu lalu pergerakannya berada di area downtrend dan nampaknya pada minggu ini pergerakannya sudah mulai bergerak naik kembali di mana pergerakannya sudah membentuk pola uptrend dan selain itu cara indikator stokastik pun juga kami melihat bahwa pergerakannya juga masih bergerak naik atau pergerakannya masih bergerak di area positif ya, yang dimana juga pergerakannya membentuk pola uptrend diikuti dengan tingkat volumenya yang adanya aksi akumulasi buy ya. Dan secara indikator MACD pun kami melihat bahwa secara histogram MACD dan signal MACD-nya pergerakannya kompak berada di area positif. Jadi kami melihat pergerakan Pegas saat ini masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di titik area level 1660 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu bergerak hingga ke area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level 1735. Oke, selanjutnya kita lihat saham Akra. Untuk saham Akra juga kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin Akra ini berakhir ditutup menguat 1,54% dan nampaknya pergerakan Akra kami melihat kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari di mana pergerakannya si Akra sendiri, cara trennya ini sudah mulai adanya tanda-tanda pergerakannya mengalami penguatan atau pergerakannya ada tanda-tanda naik kembali ya ke pola uptrend-nya. Dan selain itu secara indikator stokastik juga kalau kami melihat pergerakannya masih bergerak positif naik dengan dia bergerakannya berada di golden cross pada perdagangan Nusa lalu dan di mana pergerakannya masih menunjukkan adanya kenaikan lanjutan ya. Dan selain itu secara MACD juga kalau kami lihat bahwa secara signalnya ini pergerakannya juga sudah terlihat sedang menguji adanya pembentukan pola golden cross yang dimana jika misalkan pada pagi hari ini pergerakan signal MACD ini mampu menunjukkan pola golden cross, ini menandakan bahwa pergerakan Akra akan bisa bergerak menguat kembali ya. Jadi kami melihat pergerakan Akra akan cenderung bergerak menguat kembali hingga ke area resistennya, yakni berada di level 1340, yang dimana jika misalkan pergerakan mampu bergerak hingga menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 1425. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yakni ada Telkom ya.
Oke, untuk Telkom sendiri kita lihat bahwa pada perdagangan hari ini ya, Telkom ini bergerak dibuka menguat 0,79% dan nampaknya pergerakan Telkom saat ini sedang menguji area di MA21 dan MA34 ya untuk pergerakannya, dan nampaknya pergerakan Telkom kami melihat bahwa saat ini kemungkinan pergerakannya masih bisa bergerak menguat melihat dari arah trennya yang sudah mulai bergerak naik. Kalau kita lihat secara jangka pendeknya, tren Telkom ini sudah mulai bergerak naik, dan secara indikator stokastik pergerakannya memang masih bergerak di area uptrend ya untuk Telkom sendiri. Jadi kami melihat pergerakan Telkom secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya, yakni berada di titik area level 3.880, yang dimana pergerakannya saya mungkin bisa menunjukkan penguatan jika dia berhasil menembus area resisten pertama. Jadi kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan ke area resisten keduanya, yang ini berada di level 3.960 ya. Namun jika pergerakan Telkom tidak mampu bergerak menguat, maka tetap perhatikan stop loss-nya atau supportnya dengan area support yang kami perkirakan, yang ini berada di level 3.750. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Wisbur Louis, yaitu TAM, MDKA, dan KRAS ya. Kita lihat pergerakan saham Antam. Untuk saham Antam, kita lihat bahwa pada pagi hari ini pergerakan Antam dibuka turun ya 0,45%, dan nampaknya pergerakan Antam saat ini sedang menguji di MA21 dan MA34 ya. Kalau kita lihat, dan jika misalkan pergerakan ini tidak mampu menembus di MA21 dan justru dia bergerak turun breakout ke MA34, kemungkinan pergerakan Antam bisa cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu ya. Jadi kami melihat pergerakan Antam saat ini kita perhatikan, karena kalau secara volume tingkat pergerakannya adanya akumulasi sell diikuti dengan pergerakan dari indikator MACD, di mana pergerakan secara signalnya sudah mulai turun ke bawah menuju ke area negatif, begitu pula dengan histogram MACD-nya, yang dimana pergerakannya ini sudah berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan Antam secara jangka pendek akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu, yang ini berada di titik area supportnya di level area 2180, di mana kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama ke area support keduanya, yakni berada di level area 2130. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Jadi ada MDKA ya. Kita lihat untuk pergerakan saham MDKA, bahwa pergerakan MDKA saat ini, oke, kita lihat pergerakan MDKA saat ini bahwa pada pembukaan pagi hari ini MDKA dibuka menguat ya 0,22%, dan nampaknya secara pergerakannya MDKA saat ini sedang kembali menguji area penguatannya, terlihat dari di mana pergerakan jangka pendeknya ini sedang menguji ke memulai membentuk pola uptrend diikuti dengan pergerakan yang sudah berhasil menembus di area MA21-nya ya. Dan selain itu pergerakannya didorong oleh dari indikator stokastiknya, yang dimana pola pergerakannya ini masih uptrend ke atas ya, dan kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga menembus area overbought-nya ya. Dan selain itu juga pergerakan dari tingkat volumenya, kemungkinan pergerakannya juga saat ini sedang adanya akumulasi buy, walaupun terlihat pergerakannya saat ini belum terlalu jelas, namun terlihat dari sini pergerakannya sudah mulai adanya akumulasi buy. Jadi kami melihat pergerakan dari MDKA saat ini akan masih bergerak
menguat, menunjukkan penguatan hingga ke area resistennya pertamanya, yang ini berada di level 4.750, di mana jika misalkan pergerakan mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten keduanya, yang ini berada di level 4.950. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Kras ya. Kita lihat Kras. Untuk Kras saat ini, pada pagi hari ini, Kras dibuka menguat ya. Kita lihat bahwa pada pagi ini Kras dibuka 1,28% dan terlihat saat ini Kras ini sudah berhasil menembus MA21-nya dan nampaknya pergerakan Kras saat ini sedang menguji penguatan kembali. Terlihat di mana pergerakan indikator stokastiknya yang saat ini sudah mulai berhasil membentuk pola golden cross ya pada hari ini ya. Dan ini menyerang ke atas, dan selain itu pergerakan dari MACD juga kalau terlihat saat ini secara signal pergerakannya sedang mencoba membentuk pola golden cross ya, di mana jika misalnya pergerakannya mampu bergerak membentuk pola golden cross secara signalnya, kemungkinan memang pergerakan dari Kras sendiri akan cenderung bergerak menunjukkan penguatan hingga ke area resistennya, yang ini berada di level 322 untuk titik resisten pertama, dan jika misal pergerakannya mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 330. Oke, selanjutnya ada saham Arto ya. Kita lihat saham Arto. Oke, kita lihat bahwa pergerakan Arto saat ini, pergerakan Arto berhasil dibuka menguat ya, 2,79%, dan nampaknya pergerakan Arto saat ini sedang menguji tren penguatan. Hal ini terlihat di mana secara volume pergerakannya terlihat adanya akumulasi buy ya. Dan selain itu pergerakan secara indikator stokastiknya, yang dimana saat ini sedang menguji adanya pembentukan pola golden cross, dan jika misalnya pergerakannya ini mampu bergerak membentuk pola golden cross, maka pergerakannya bisa cenderung naik ya. Jadi kami menilai pergerakan Arto sendiri secara jangka pendek ada kemungkinan bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level area 3.255, yang dimana jika misalkan pergerakannya ini mampu bergerak menguat, maka area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 3.655 ya. Namun jika misalnya pergerakan atau ini tidak mampu bergerak muat, dengan dimana dia justru bergerak membentuk pola tidak membentuk pola golden cross atau kecenderungan masih bertahan di titik area overshot-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menekan penurunan hingga ke area titik supportnya, yang ini berada di titik area 2.630. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada RALS ya. Kita lihat saham RALS. Untuk saham RALS, tampaknya pergerakan RALS saat ini pada bagian ini pergerakannya dibuka menguat ya 1,44%, dan nampaknya pergerakan saat ini secara pergerakannya ini cukup bergerak uptrend, dan terlihat pergerakan saat ini kemungkinan masih bisa menunjukkan penguatan. Hal ini dilihat dari indikator stokastiknya, yang dimana pergerakannya juga masih berada pergerakannya uptrend ya, naik ke atas, dan kemungkinan bisa mencapai ke titik area overbought-nya ya. Jadi kami menilai pergerakan false akan cenderung berjalan naik ya, atau melanjutkan naik ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di titik area 715,
yang dimana jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bisa saja pergerakan bisa mencapai ke titik area resisten terbarunya, yang ini bisa mencapai ke area 730. Oke, selanjutnya kita lihat ada SCMA ya. Kita lihat SCMA. Untuk pergerakan SCMA, kita lihat bahwa pada pagi ini SCMA pergerakannya kembali ke area perdagangan kemarin sebelumnya di level 218 setelah tadi pagi sempat naik ke atas ya ke level tertingginya pada pagi tadi di level area 224 ya, dan nampaknya saat ini pergerakan SCMA sedang menuju di MA 2134 ya, yang dimana jika misalkan pergerakan SCMA mampu bergerak naik kembali menembus MA 21 dan MA 34-nya, maka kemungkinan sih pergerakannya bisa bergerak melanjutkan penguatan ya dengan capai ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 230 untuk titik area resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakannya ini bisa berhasil menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan mencapai ke titik area resisten keduanya, ya ini berada di titik area level 235 ya. Dan untuk pergerakannya juga kami melihat secara tren saat ini SMA sedang menguji pergerakannya menuju area uptrend yang hal ini terlihat di mana indikator stokastik hasil ini sudah mulai adanya tanda-tanda kebangkitan di mana pergerakannya membentuk pola golden cross dan pergerakannya sudah mulai adanya ini ya, pergerakannya jenuh jual ya terlihat. Nah, dari titik oversold-nya sudah mulai beranjak naik dengan pergerakannya membentuk pola golden cross pada hari ini, dan nampaknya pergerakan CMA kami melihat masih akan kemungkinan pergerakannya bisa bergerak melanjutkan penguatannya. Namun jika misalnya pergerakan tidak menguat, tetap diharapkan area supportnya, yang dimana jika misalnya pergerakan justru turun ke area trend line supportnya, maka kemungkinan pergerakannya bisa berakhir turun ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di titik area 215. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya ini ada saham Elsa. Kita lihat Elsa. Untuk saham Elsa, nampaknya pergerakan Elsa pada pagi hari ini kembali di harga titik open ya atau close kemarin jadi level 316, dan nampaknya pergerakan Elsa sempat bergerak naik ke atas ya level 320, dan saat ini nampaknya pergerakan Elsa sedang menuju MA 90 dan MA 34-nya ya secara pergerakannya, di mana jika misalkan Elsa ini mampu bergerak menembus MA 90 ya, malah mungkin saja bisa bergerak menguat ya. Namun jika misalkan pergerakan justru bergerak turun, breakout menembus MA 34 dan MA 21, maka pergerakannya akan kembali turun. Jadi tetap diperhatikan untuk titik support dan resistennya. Jika misalkan pergerakan pagi hari ini Elsa mampu bergerak naik hingga menembus area MA 90-nya lanjutannya, maka kemungkinan bisa berakhir menguat hingga titik area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 325 ya untuk titik resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan menembus hingga resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 335. Namun jika misalnya pergerakan Elsa tidak mampu bergerak hingga menembus MA 90 atau justru turun breakout ke bawah menembus MA 34 dan MA 21-nya, maka kemungkinan pergerakan bisa turun kembali hingga titik area support pertamanya ke area titik 310 ya. Dan jika misalnya pergerakan menembus support pertama, maka kemungkinan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 300. Oke, kita lanjutkan ya ini saham Pride. Kita lihat saham Pride ya. Nampaknya pergerakan saham Pride pada hari ini
saat ini pergerakan prey masih sama di perdagangan sebelumnya, ya ini masih berada di level 780 dan tampaknya pergerakan prey saat ini kecenderungan kalau kami lihat akan cenderung bergerak ke arah penurunan atau koreksinya terlebih dahulu. Hal ini dilihat dari trennya, di mana kalau secara trennya pergerakan dari prey sendiri ini pergerakannya berada di area downtrend ya. Dan secara jangka pendeknya, kalau kita lihat bahwa pergerakan dari prey sendiri ini masih berada di area downtrend dengan diikuti di mana tingkat volumenya yang pergerakannya juga tipis. Selain itu secara indikator stokastik pun kami melihat pergerakannya masih sideways di area titik 18 ya, ke area kemungkinan pergerakan yang bisa menembus ke shortnya. Dan secara indikator MACD kalau kita lihat juga ya Bapak Ibu bahwa di mana secara signal MACD dan histogram MACD-nya ini kompak bergerak ke area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan price kami menilai akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke titik area supportnya. Ya ini berada di titik area 725 untuk titik support utamanya. Dan jika misalkan pergerakannya ini melanjutkan penurunan, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di titik area 695. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada BMRI. Kita lihat BMRI. Kita lihat bahwa pada pagi ini BMRI bergerak dibuka menguat 0,48% dan nampaknya pergerakan BMRI saat ini memang pergerakan saat trend. Pergerakannya masih berada di area uptrend, namun saat ini tetap diperhatikan di mana kalau kita lihat secara tingkat volumenya ini masih adanya akumulasi sell ya, dengan di mana pergerakannya semakin hari semakin turun. Dan selain itu, secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mulai membentuk dead cross, yang artinya di mana pergerakannya sudah mulai adanya jenuh beli dengan dia berakhir mulai turun ya di area overbought-nya yang sudah mulai turun kembali. Dan nampaknya pergerakan BMRI kalau kita lihat caranya pergerakannya kemungkinan pergerakannya akan bergerak turun terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 10.300 ya. Dan jika misalnya program menembus area supportnya di 10.300, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan ke pelemahan ke titik area support kedua, yang ini berada di titik area 10.025. Dan jika misalnya pergerakan BMRI ini mampu bergerak hingga membalik keadaan di mana dia berhasil menguat pada nanti di penutupan di sesi kedua, ya ini maka kemungkinan bisa saja pergerakan menuju penguatan hingga ke titik area resisten selanjutnya yang ini berada di titik area 10.550. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya ini ada WIRG. Kita lihat untuk WIRG, kita lihat bahwa memang pada pagi ini WIRG bergerak di buka muat 1,67% dan nampaknya pergerakan WIRG pada jangka pendeknya saat ini akan masih bisa bergerak menguat. Hal ini tingkat volumenya yang ada akumulasi buy dan diikuti dengan di mana pergerakan indikator stokastiknya yang saat ini membentuk pola golden cross ya. Dan secara indikator MACD pun juga kami melihat pergerakannya secara signal masih berada di area positif. Jadi kami lihat secara jangka pendek bahwa WRG masih bisa bergerak menguat. Secara jangka pendeknya ya ini kemungkinan bisa berada ke area titik resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ya ini berada di titik area 196 ya untuk titik resistennya. Dan jika misalnya pergerakan menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten keduanya, yang ini berada di titik area 225 ya, itu titik resistennya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya, jika yang pergerakan dari WG yang bergerak menguat, maka tetap pastikan stop loss-nya, karena mungkin saja bisa bergerak turun ke titik ada support terdekatnya, yang ini berada di titik area 160,
hingga ke titik area support keduanya, ya ini berada di titik area 140. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada MAPI ya. Kita lihat MAPI pada hari ini, pergerakan MAPI bergerak turun 1,90% dan nampaknya pergerakan MAPI ini akan cenderung bergerak koreksi ya, dikarenakan adanya aksi profit taking terlebih dahulu oleh investor. Alih terlihat dari di mana saat ini volumenya ada akumulasi sell ya oleh investornya, dikarenakan pada perdagangan sebelumnya MAPI ini sempat bergerak ditutup bergerak menguat hingga mencapai 9%-an ya. Jadi sangat wajar jika misalkan pada pagi hari ini atau pada hari ini MAPI bergerak ke koreksi terlebih dahulu dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor. Jadi kami menilai pergerakan MAPI saat ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke titik area support pertamanya, yakni berada di titik area 1470, yang dimana jika misalkan pergerakannya ini menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di titik area 1440. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada BIRD. BIRD. Kita lihat BIRD pada pagi hari ini dibuka menguat 1%-an, dan kalau kita lihat pergerakan BIRD ini, pergerakannya berada di area uptrend ya, dan nampaknya pergerakan BIRD ini sudah menguat secara 2 minggu berturut-turut ya, dan nampaknya pergerakan belum ada koreksinya, jadi tetap pada ya pergerakannya, karena kalau secara pergerakannya sih pergerakannya sudah tinggi sekali ya secara pergerakannya dari BIRD sendiri. Dan untuk BIRD sendiri kami menilai jika misalkan pergerakan BIRD ini masih bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa ke area titik resistennya selanjutnya, ya ini berada di level 1950 ya untuk titik area resisten selanjutnya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mau bergerak hingga menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak turunnya, koreksinya, ya ini berada di titik area supportnya berada di level 1900. Di 1800 ya titik supportnya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada Mika. Sudah dibahas belum ya? Kita lihat dulu. Oke, ternyata belum ya. Oke, untuk Mika, kami melihat pergerakan Mika pada pagi hari ini. Mika ini berhasil dibuka menguat 0,66% dan nampaknya pergerakan Mika saat ini sedang adanya penguatan ya, terlihat dari di mana pergerakannya ada baik diikuti dengan stokastiknya yang saat ini pergerakannya sudah berhasil membentuk pola golden cross, dan nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area overbought-nya. Secara MACD pun kami menilai pergerakannya secara histogramnya ini juga sudah mulai berada di area positif, diikuti dengan sinyal MACD-nya di mana juga pergerakannya sudah bergerak ke area positifnya. Jadi pergerakan Mika kami melihat masih cenderung bergerak menguat, dengan pergerakannya bisa melanjutkan area uptrendnya kembali ya, yang dimana pergerakannya secara jangka pendek ya ini bisa mencapai ke titik area resisten terdekatnya berada di titik area 3070, yang dimana jika misalkan pergerakannya mampu bergerak menguat ke area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa mencapai penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level area 3100. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada PNBN ya. Kita lihat. PNBN, kita lihat bahwa pada pagi ini PNBN bergerak di bawah menguat 2,39% dan nampaknya secara pergerakan PNBN saat ini sedang menuju di MA21 dan MA34-nya ya. Dan jika misalnya pergerakan PNBN ini berhasil melewati area wujud level di MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat ya. Dan pergerakannya bisa
membentuk pola uptrendnya kembali ya. Setelah dia sempat bergerak di area downtrend dan saat ini pergerakannya sedang menguji ke area uptrendnya kembali, di mana jika misalkan pada pagi hari ini PNBN mampu menembus MA21 dan MA34-nya. Dan kita lihat secara indikator stokastik pun juga kalau kita lihat saat ini pergerakannya sudah mulai adanya jenuh jual, di mana pergerakan sudah mulai bangkit ke area oversold-nya ya, setelah dia sempat berada di area oversold pada beberapa minggu lalu, di mana pergerakan area oversold-nya pernah berada di titik di bulan 8 Februari hingga di 13 Februari yang cukup, kami bilang cukup 2 minggu ya, pergerakan cukup lama berada di area titik oversold-nya, dan saat ini pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda penguatan kembalinya, di mana dia sudah mulai bangun dengan dia membentuk pola golden cross dan sudah mulai beranjak naik ke area atas oversold-nya. Jadi kita melihat pergerakan BN akan bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di titik area 1530, yang dimana jika misalkan pergerakannya menembus resisten pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di titik area 1580. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada TRJA ya. Untuk TRJA pada hari ini pergerakannya bergerak turun 2,52%, dan nampaknya pergerakan saat ini TRJA akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu, mengingat pergerakannya ini dengan adanya aksi profit taking dari di mana tingkat volumenya sudah adanya aksi jual ya oleh investor, dan selain itu pergerakan dari indeks stokastiknya pun sudah mulai menunjukkan adanya jenuh bully ya oleh investor, yang dimana pergerakannya saat ini sedang membentuk pola dead cross, dan nampaknya pergerakan dari DRJA akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke titik area supportnya, yang ini berada di level area 300, yang dimana jika misalkan pergerakan ini menembus support utama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan pelemah hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di titik area 285. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada KLBF ya. KLBF pada pagi hari ini, bahwa pada pagi hari ini KLBF bergerak di buku menguat 1,79%, dan nampaknya bergerak KLBF ini mulai sudah ada pergerakan menguat ya. Terlihat dari poin mana pergerakannya sudah ada akumulasi buy setelah sempat kemarin ada akumulasi sell. Dan selain itu dari tingkat indikator MACD pun kami melihat bahwa saat ini pergerakannya juga secara histogram MACD sudah bergerak ke area positif, dan juga secara signal MACD yang dimana pergerakan masih bertahan di area positif ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan secara signal MACD, pergerakan ini masih bergerak ke atas ya, ke area uptrend, yang jadi kami melihat nilai pergerakan KLBF saat ini akan bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya. Ya, ini saja kemungkinan bisa berada di area 2310, yang dimana jika misalkan pergerakannya ini mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai titik resisten keduanya kembali, ya ini berada di level 2360. Oke, selanjutnya kita lihat ada BBRI ya. Kita lihat BBRI. Oke, untuk BBRI pada pagi ini pergerakannya dibuka menguat 0,63%, dan nampaknya pergerakan BBRI masih ada penguatan kembali ya, terlihat di mana ada masih buy oleh investor pada pagi hari ini, dan secara tingkat volume secara tingkat MACD pun juga kalau kita lihat ini secara histogram dan signal MACD-nya ini kompak bergerak di area positif, dan kami menilai pergerakan BBRI kemungkinan akan masih melanjutkan ke pola uptrend-nya kembali, di mana pergerakannya akan cenderung menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di titik area 4.860,
Yang dimana jika misalkan pergerakan resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan ke titik area resisten kedua, yang ini berada di titik area 4.900. Oke, selanjutnya ada BBNI yang kita lihat. Untuk BBNI, nampaknya pergerakan BBNI saat ini akan cenderung bergerak mengalami penurunan. Terlihat di mana pergerakannya secara tingkat volumenya sudah mulai menipis ya dibandingkan sebelumnya, dan selain itu secara indikator stokastiknya pergerakannya sudah mulai adanya jenuh beli, di mana dia pergerakannya sudah mulai bergerak turun ya dengan memperkuat cross pada hari ini, dan kemungkinan pergerakan BBNI saat ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke titik area supportnya, yakni berada di titik area 9.375, dan di mana jika misalnya pergerakan menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di titik area 9.190 ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada ACES. Kita lihat. Untuk saham ACES, kita lihat bahwa pada pagi ini ACES bergerak turun 0,92% dan nampaknya pergerakannya ACES saat ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, mengingat pergerakannya yang sempat menguat selama pergerakannya yang sempat menguat 7% ya perdagangan kemarin, dan secara akumulasi pergerakannya memang sedang berada di area uptrend, dan nampaknya pergerakan saat ini sedang adanya pergerakan koreksi dikarenakan adanya aksi jual oleh investor ya, dengan pergerakannya di mana ini cenderung bergerak turun, dan nampaknya pergerakan dari ACES sendiri akan berada ke titik area support pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di titik area 525, yang dimana pergerakannya akan cenderung bergerak turun kembali jika pergerakan menembus area support pertama yang bergerak turun kembali ke titik area support kedua, yakni berada di titik area 515 ya. Oke, selanjutnya yakni ada SMRA ya. Kita lihat. Untuk SMRA, kita lihat bahwa pada pagi ini SMRA bergerak di buka menguat 1,64%, dan nampaknya pergerakan SMR saat ini sedang adanya mulai tanda-tanda penguatan ya, terlihat dari di mana saat ini tingkat volumenya sudah mulai ada aksi buy diikuti dengan indikator stokastiknya di mana saat ini sudah mulai menunjukkan adanya pembentukan pola golden point, yang dimana sudah mulai adanya tanda-tanda mulai penguatan ya. Dan selain itu secara pergerakan dari indikator MACD pun juga kalau kita lihat secara signal MACD pergerakannya masih berada di area positif, diikuti dengan histogram MACD-nya di mana pergerakan masih berada di area positif. Jadi kami menilai pergerakan SMRA secara jangka pendeknya masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yaitu berada di level 630 hingga mencapai ke titik area resisten kedua, yaitu berada di level 640. Namun jika misal pergerakan SMR ini tidak bergerak menguat hingga ke titik resisten pertama yang terlebih dahulu, maka kemungkinan pergerakan bisa mengalami penurunan kembali hingga ke titik area support terdekatnya, yang ini berada di titik area 600. Oke, selanjutnya yang terakhir, ya ini ada saham ASI ya, kita lihat. ASI sebagai penutupan kita pada pagi hari ini. Untuk ASI, kami menilai bahwa pergerakan ASI saat ini sedang menguji di MA21 dan MA34-nya. Dan jika misalkan pergerakan ASI ini mampu bergerak hingga menembus MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan ke pola uptrendnya kembali ya. Yang dimana kalau kita lihat pergerakan ASI sedang menguji adanya pembentukan uptrendnya setelah dia sempat mengalami penurunan ya pada beberapa minggu lalu.
Dan nampaknya pergerakan ASI sini sedang bergerak menuju area MA21 dan MA34-nya, di mana jika misalkan pergerakannya mampu menembus area tersebut, MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakannya bisa berhasil mencapai ke titik area resisten pertamanya, yakni berada di titik area 5.825 untuk titik area resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakannya menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di titik area 5.925. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan yang Bapak dan Ibu sekalian. Jika misalkan pergerakan ASI ini tidak mampu bergerak menembus MA21 dan 34-nya, maka mungkin pergerakannya saja bisa bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya, yakni berada di titik area 5.650 hingga ke titik support kedua, yaitu berada di titik area 5.550. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kita. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan berkecil hati, kita hadir di setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 dan 09.30. Oke, mungkin cukup sekian kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami tim riset Philip Sekuritas pamit undur diri. Sampai jumpa.